Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama memasuki ibadah pada pagi hari ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan tetap setia untuk selama-lamanya. Turunulah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan, bait 1 dan 2. Kita pujikan bersama-sama. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama dalam ibadah ini sambut berkat firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya pasal 33 ayat 6. Yesaya 33 ayat 6. Demikian firman Tuhan, mari kita sambut bersama dengan hati yang penuh sukacita. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Saya baca lagi. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah
hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan. Itulah harta benda Sion. Amin. Berbahagialah saudara-saudara yang sudah menerima berkat firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama memasuki doa dan mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Karena di hari kudus-Mu yang diberkati Tuhan, kami bersama-sama jemaat Tuhan boleh memasuki ibadah pagi hari ini dengan menengadahkan tangan hati pikiran kami Tuhan, mengucap syukur kepadamu karena begitu besar kasih Allah akan kehidupan kami yang telah Tuhan nyatakan sampai hari ini dan selamanya. Ampuni Tuhan akan segala dosa, kesalahan, kekurangan kami. Atas kesalahan dan dosa kami yang kami perbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Layakkan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena kami tidak akan bisa menutup mulut kami dan syukur kami untuk kami naikkan kepadamu Tuhan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, keluarga-keluarga kami, kehidupan kami, aktivitas kami selama 1 minggu di hari-hari yang boleh kami tinggalkan. Dan memasuki hari kudus Tuhan yang diberkati ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan menyertai kehidupan kami dan di dalam ibadah ini Tuhan memberikan ruang, waktu untuk menyembah Engkau Tuhan. Dan puji-pujian berkenan bagi Tuhan dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini, yang mempersembahkan ibadah secara penuh ini Tuhan, ke tangan kuasa-Mu, Tuhan bertahta di atas segala pujian dan ibadah pagi hari ini. Dengan firman-Mu yang mendasari, iman kami bertumbuh, iman kami kuat, iman kami semakin menyatakan kasih kepadamu Tuhan. Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami jatuh tergeletak. Tetapi Tuhan yang akan terus menolong dengan tangan kasih-Mu, dan Kau tidak akan pernah terlambat untuk menolong kami Tuhan. Dan rencana Tuhan lebih indah daripada rencana dunia. Jalan Tuhan lebih terang dan sungguh membahagiakan daripada jalan-jalan dunia yang menyesatkan. Kami bersyukur Tuhan di waktu ibadah ini. Sebentar lagi kami akan menerima berkat firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, tenang teduh hati pikiran kami untuk sungguh menyambut kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai dan memberkati kami. Demikian juga hamba-Mu Tuhan. Mohon penyertaan-Mu Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Semua fasilitas yang kami gunakan, Tuhan yang memberkati sehingga semua dapat kami gunakan dengan sempurna dari awal sampai akhirnya nanti. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu yang mengalami sakit dan rindu untuk beribadah, untuk menyanyi dan memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan memberkati, Engkau tumpangkan tangan bagi mereka, sembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami kesusahan, Tuhan memberkati kebahagiaan, penghiburan, sukacita yang dari Tuhan. Tuhan, mari kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Jemaat Tuhan dari anak-anak sampai seluruh jemaat Tuhan, ke tangan kuasa Tuhan. Hidup dan kehidupan kami semuanya hanya di tangan Tuhan. Dalam ibadah ini Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu sepenuhnya, dari awal sampai akhirnya nanti. Apabila ada dosa, kesalahan, kekurangan kami, ampuni kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21. Kita pujikan bait 1 dan 2, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari istirahat. Hari Minggu, hari istirahat, badan yang lebih dimampukan tumpangan untuk hati yang seduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita sungguh merindukan, berharap, bergumul dalam hidup ini. Ketika kita menghadapi banyak masalah, problem yang ada, dan bisa merasakan ketika Allah turun tangan. Hanya Yesaya yang hidup dengan iman kepada Allah, yang tak tergoyahkan dalam keadaan seperti adanya kekacauan. Allah tidak pernah meninggalkan umat menjadi miliknya. Kota yang dipertahankan olehnya tidak akan dapat direbut. Di ayat 17-24. Karena kehadirannya menjamin kestabilan, kemakmuran, dan keamanan. Di ayat 20-21 sangat jelas, saudara. Ketika terjadi bencana alam di sebuah daerah, semua kena dampak. Penduduk di tempat itu pasti kehilangan harta miliknya, tempat tinggal, juga dilanda kelaparan karena sudah pasti kesulitan, susah mendapatkan bahan makanan. Dan tidak berhenti sampai di situ, saudara.
sakit penyakit terus datang silih berganti. Rumah sakit pun seakan tidak mampu menampung. Tenaga medis sudah maksimal, tetapi begitu berat untuk menghadapi dampak dari bencana yang terjadi. Mereka pun kehilangan segalanya dan harus tinggal di tempat pengungsian, di tenda-tenda darurat bersama masyarakat yang ada, yang kena dampak bencana. Di kisah ini ada seorang kaya yang juga jadi korban bencana, saudara. Mereka ini keluarga kaya dan terhormat. Kemudian istrinya bilang, "Pak, sekarang kita punya apa? Karena harta kekayaan kita sudah ludes habis ditelan bencana. Bank pun hancur, kita tidak bisa mengambil uang. Kita sekarang harus bagaimana? Sudah tidak punya apa-apa lagi." Suaminya dengan begitu tenang, mantap, menjawab kepada istrinya, "Saya hanya tahu bahwa kita punya Tuhan Yesus. Karena ketika Allah turun tangan, semua akan tertolong. Karena hanya Dia, oleh Dia kita punya segalanya. Bahkan dalam keadaan apapun Dialah yang akan mengurus semua kekacauan yang kita alami, kita hadapi bersama ini. Yang saat ini dihadapi oleh dunia, bangsa Indonesia, dari pusat sampai di daerah-daerah, terdampak oleh adanya virus COVID-19 ini. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Mau menyalahkan pemerintah? Tidak. Karena sudah begitu kuat pemerintah dengan maksimal bekerja untuk mencegah virus ini. Dinas Kesehatan pun tidak kalah untuk bekerja yang begitu menjadi garda terdepan. Dan banyak para medis, dokter, perawat yang menjadi korban, harus meninggalkan keluarganya karena perjuangan ini. Tetapi mari kita hadapi bersama dengan menaati peraturan, protokol kesehatan yang ada dan patuh pada pemerintah yang dipercaya oleh Allah memimpin, mengatur bangsa Indonesia ini. Supaya apa? Segera bisa memutus rantai penularan virus COVID-19 ini. Dan pasti, saudara, Tuhan Yesus yang akan menolong kita dengan memutus virus dengan cara Tuhan sendiri. Tetapi, saudara, ketika Tuhan turun tangan untuk melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Dia, kita tidak boleh hanya diam, mengangkat tangan tanpa melakukan sesuatu. Memang dunia sekarang ini semakin kacau, saudara. Kita ini jemaat, anak-anak Tuhan, terkadang terkena dampaknya. Bahkan secara jasmani dan material kita dirugikan. Karena apa? Tidak bisa bekerja dengan maksimal, perolehan hasil dari pekerjaan tidak maksimal. Tuhan terkadang
membiarkan ini terjadi di tengah-tengah jemaatnya kena dampak. Bahkan secara jasmani dan material kita dirugikan, sekali lagi kita dirugikan. Namun jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, maka dialah satu-satunya yang kita miliki. Kalau dunia sifatnya sementara, saudara. Dunia sifatnya fana, saudara kasih Tuhan. Harta terbesar dalam hidup kita yang akan menyelamatkan kita tidak bisa kecuali hanya Tuhan satu-satunya yang kita miliki ketika kita menghadapi problem apapun. Kita undang Dia. Bagikan para murid di tengah samudra, kena bencana, angin dan ombak yang menerjang. Dia mau lari kemana, saudara dikasih Tuhan? Hanya satu. Dia bisa berhasil. Luput dari bencana yang begitu dahsyat. Mengundang Yesus, Tuhan, untuk hadir di tengah-tengah mereka dan menghardik angin dan ombak. Tuhan katakan, diamlah, semua akan menurut pada Dia. Ini loh saudara sekalian Tuhan. Ini yang akan melindungi kita, memelihara kita, dan memberi masa-masa yang aman, tentram dalam hidup kita. Jika kita berhikmat dan sepenuh hati percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka kita pasti tidak akan takut dengan kejadian yang buruk di sekitar kita. Yang jelas, saudara kasih Tuhan, kejadian buruk apapun terjadi di sekitar kita, semua ada dalam rencananya. Dan kita akan diselamatkan. Semua dalam rencananya. Dan kita tidak akan dihancurkan oleh kejadian itu. Karena Tuhan menopang kita. Karena Tuhan turun tangan atas peristiwa yang kita hadapi. Bahkan dengan kejadian atau peristiwa yang menimpa kita itu membuat kita semakin kuat. Karena kita semakin dekat dengan Tuhan. Maka Allah turun tangan menolong kita. Memang ada banyak kejadian, saudara, yang menimpa hidup kita, yang mengancam, menggeser iman kita untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dengan berbagai tantangan yang ada. Bencana, ekonomi, kedudukan, dan masih banyak lagi, saudara, yang kadang membuat kita ini seperti kehilangan segalanya. Percayalah, saudara yang kasih Tuhan, bahwa kita masih memiliki Tuhan Yesus yang akan menolong, memulihkan segalanya menjadi lebih baik dan jauh lebih sempurna dari waktu sebelumnya. Karena ketika Allah turun tangan, berlaksa-laksa, musuh akan berserakan di sebelah kanan dan kiri, di depan dan belakang. Karena kita disembunyikan di balik kuasanya, otoritasnya, dan sungguh kita akan merasakan
pertolongan Tuhan yang turun atas kita. Maka saat ini saudara, dengan tenang, teduh, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongannya. Ketika Allah turun tangan, menolong kita, menguatkan kita, memampukan kita, dan apa yang kita lakukan diberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada kekuatan yang luar biasa dahsyat, karena Allah turun tangan untuk menolong kita. Mari bersama-sama kita renungkan betapa bahagianya kita yang saat ini menerima firman Tuhan, karena Allah turun tangan di tengah bangsa ini, di tengah-tengah kehidupan kita, keluarga kita, untuk menolong kita bersama. Dan mari kita renungkan firman ini. Biarlah firman ini hidup dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mengucap syukur kepada Dia. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sudah menyatakan kasih-Mu di dalam setiap persoalan, permasalahan yang kami hadapi, yang begitu berat, seakan-akan kami tidak mampu, tetapi itu semuanya Tuhan izinkan untuk kami hadapi. Dan ketika Tuhan turun tangan, memampukan kami, menguatkan kami untuk menghadapi setiap masalah persoalan yang ada, yang saat ini boleh kami rasakan adanya penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan punya rencana yang lebih indah, punya cara yang sangat baik, sehingga setiap persoalan yang kami hadapi, di dalamnya adalah virus COVID-19. Ketika Tuhan turun tangan, semua akan berlalu, dan kami boleh ada di tangan Tuhan karena pertolongan-Mu. Jemaat-Mu Tuhan, kiranya Tuhan kuatkan. Ekonomi jemaat Tuhan pulihkan, Tuhan cukupkan. Pekerjaan jemaat Tuhan, Tuhan memberkati, semua dapat beraktivitas kembali untuk meraih berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan di setiap pekerjaan yang kami kerjakan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dalam keluarga, kehidupan jemaat Tuhan, berikan suasana harmonis, saling mengasihi, mencintai, saling memberkati, dan menjadi berkat bagi jemaat yang lain dan di sekitarnya. Tuhan memberkati pekabaran Injil yang kami kerjakan, kami lakukan. Biarlah melalui kehidupan kami, Injil, kabar keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus boleh diterima, menguatkan jemaat-Mu Tuhan. Dan bagi orang-orang yang belum percaya kepadamu, Tuhan menolong dan memberkatinya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Semua lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus datang menolong untuk menyelamatkan kami orang yang percaya kepadamu. Demikian juga bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan menolong bangsa kami, para pemimpin bangsa kami, bangsa yang telah Tuhan dirikan. Engkau mampukan para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai di daerah-daerah, di daerah kami Tuhan. Tuhan memberkati sehingga yang dilakukan oleh pemerintah
secara khusus dalam menghadapi virus penyebaran COVID-19 ini dapat terselesaikan dengan baik. Bersama dengan Dinas Kesehatan dan dinas-dinas terkait untuk mengedukasi jemaat dan masyarakat sehingga patuh taat pada pemerintah dan protokol yang ada. Sehingga Engkau menyelamatkan melalui kehidupan kami yang taat kepadamu Tuhan, melalui ketaatan kami terhadap pemerintah. Tuhan, terima kasih atas setiap berkat-Mu yang boleh kami rasakan, kami terima saat ini. Tuhan, saat ini kami persembahkan persembahan dari jemaat-Mu Tuhan. Demikian juga kehidupan kami, seluruh persembahan jemaat Tuhan, kami pertaruhkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan yang berkenan menerima, memberkati dan menguduskan persembahan kami, dan hidup kami yang kami persembahkan kepada Tuhan. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya. Tuhan menerima dan memberkati, sehingga semua akan kami gunakan sebagai sarana untuk pekabaran Injil. Terima kasih Tuhan. Untuk waktu selanjutnya, dalam waktu 1 minggu nanti Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati, sehingga ibadah-ibadah kami boleh kerjakan kembali, kami lakukan kembali untuk kemuliaan Tuhan, dan atas penyertaan-Mu Tuhan bagi kami semuanya yang ambil bagian dalam pelayanan, sungguh diberkati oleh Tuhan. Apabila dalam ibadah ini ada kesalahan dan dosa kami Tuhan, ampuni kami. Kami teringat Tuhan untuk ibadah sekolah minggu nanti sore jam 4 Tuhan. Kami serahkan tim guru-guru sekolah minggu, kami serahkan pelayanannya ke tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati dan semua fasilitas yang kami gunakan, Tuhan Engkau sempurnakan sehingga semua dapat kami pergunakan untuk pelayanan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh doa kami hanya kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64. Kita pujikan bait 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bintang gemerlap
Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita naikkan pada Tuhan dengan sepenuh hati. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya pada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 287B, kita akan pujikan 2 kali, Sekarang Bersyukur. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat-Nya dalam ibadah ini dengan firman Tuhan yang kita boleh terima menjadi kekuatan bagi kita. Jemaat kita mengakhiri dan jemaat akan menerima berkat Tuhan. Kita siapkan Kidung Jemaat nomor 346, kita nyanyikan bait 1. Tuhan Allah beserta engkau. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.